kelas 12 kimia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit teori mengenai sel volta. Emang sel volta itu apa sih? Sel volta atau sel galvani adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari redoks volta diubah menjadi energi listrik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan sel volta seperti baterai handphone, baterai jam tangan, baterai jam dinding, baterai aki, dan lain-lain yang masing-masing memiliki voltase yang berbeda-beda. Ngomong-ngomong, siapa sih yang menemukan sel volta ini? Begini ceritanya. Pada tahun 1737 sampai 1798, sel galvani ditemukan oleh ilmuwan asal Italia bernama Luigi Galvani. Ini bermula ketika fisikawan dan dokter yang tinggal di kota Bologna itu sedang membedah kaki kodok. Ia melihat bahwa pisau yang logamnya berbeda jenis ketika didekatkan pada saraf kaki seekor kodok mati terkejut dan bergerak. Galvani kemudian berpendapat bahwa efek ini berkaitan dengan sifat-sifat saraf. Namun, pendapat Galvani ini lalu dinyatakan salah oleh Alessandro Guiseppe Volta. Pada tahun 1745 sampai 1868, Volta melanjutkan pekerjaan Luigi Galvani dan membuktikan bahwa teori rekan tersebut, yaitu mengenai efek kejutan kaki kodok, adalah salah. Secara fakta, efek ini muncul akibat dua logam tak sejenis dari pisau beda Galvani. Berdasarkan pendapat ini, Volta berhasil menciptakan baterai volta atau voltapion. Atas jasanya, satuan benda potensial listrik dinamakan volt. Saya berpikir, kenapa sih sel volta bisa menghasilkan alur listrik? Sebelum mencari tahu jawabannya, kita harus tahu dulu potensial reduksi standar. Apa sih itu potensial reduksi standar? Potensial reduksi standar adalah kecenderungan ion logam untuk mengalami reduksi pada keadaan standar. Keadaan standar pada saat tekanan 1 atm 25 derajat Celcius dan dibandingkan dengan potensial reduksi hidrogen. Contohnya pada Cu yang memiliki potensial reduksi standar plus 0,34 volta dan Zn yang memiliki potensial reduksi standar minus 0,76 volta. Ketika logam ini diurutkan berdasarkan potensial reduksinya akan membentuk suatu deret volta. Kita bisa lihat dari Li menuju Cu potensialnya akan semakin besar. Karena semakin besar akan semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Nah, kalau kebalikannya dari Cu ke Li akan semakin mudah mengalami reaksi oksidasi karena reaksi reduksinya semakin kecil. Sel volta memiliki beberapa bagian, yaitu satu, katoda dan anoda. Katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi yang bermuatan positif. Sedangkan anoda adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi yang bermuatan negatif. 2. Harus memiliki zat elektrolit. 3. Ada jembatan garam. Jembatan garam adalah tabung berbentuk U yang mengandung larutan pekat elektrolit inert seperti kalium klorida, kalium nitrat, dan lain-lain dalam agar-agar atau gelatin. Jembatan garam gabungan listrik dengan memungkinkan pergerakan ion dari satu larutan ke larutan lainnya tanpa mencampur dua larutan. 4. Voltmeter. Voltmeter adalah komponen yang berfungsi untuk menentukan besaran potensial sel. Voltmeter disusun secara paralel terhadap letak komponen yang diukur dalam rangkaian. Alat ini terdiri dari 3 buah lempengan tembaga yang terpasang pada sebuah bakelai yang dirangkai dalam sebuah tabung kaca atau plastik. Lalu, berapa sih voltase atau arus listrik yang dihasilkan oleh voltase tersebut? Itu bisa dihitung dari potensial sel standar. Potensial sel standar memiliki rumus N0 sel sama dengan N0 katoda dikurang N0 anoda. Contohnya pada Mg dan Cu. Mg memiliki N0 sel minus 2,37 volta dan Cu memiliki N0 sel plus 0,34 volta. Jadi dapat disimpulkan Mg sebagai anoda karena memiliki voltase yang lebih kecil, yaitu minus 2,37 volta. Sedangkan Cu sebagai katoda yang memiliki voltase lebih besar, yaitu plus 0,34 volta. Jadi dapat ditentukan menggunakan rumus potensial sel standar. N0 sel sama dengan N0 Cu dikurang N0 Mg sama dengan plus 0,34 volta dikurang 2,37
2,37 volta hasilnya plus 2,71 volta. Reaksi voltase dapat ditulis dalam notasi sel, yaitu Mg garis 1, Mg2 plus garis 2, Cu2 plus garis Cu. Pada garis 1 ini disebut perbedaan fasa. Pada garis 2 disebut jembatan garam. Sampai di sini saja saya menjelaskannya mengenai sel volta, dan semoga mengerti mengenai teori sel volta ini. Dan terima kasih.